Julian masuk rumah sakit nih guys, gara-gara memang dia telah menyelamatkan orang yang telah memfitnah dia. Karena dia tahu bahwa orang yang telah memfitnah dia itu adalah orang suruhannya orang lain yang ingin tega mencelakakan Julian atas kasus yang tidak ia lakukan. Nah di situ nih guys, ketika dia di rumah sakit, dia dijenguk oleh Safira bersama dengan keluarganya. Dan semua keluarga itu sangat menyayangi Julian semacam itu. Nah sementara Rafael itu sendiri memang sangat kejam ya guys ya, tega mau menghancurkan kehidupan Julian dan juga Yuda, di mana dia mau menghabisi Yuda, ya kan, dia mau menghubur hidup-hidup Yuda, dan kemudian yang akan disalahkan dalam kasus hal ini adalah Julian. Dia rela mengkambing hitamkan Julian guys, kasihan banget. Dan sementara itu ketika istrinya itu tahu bahwa ternyata suaminya tega mencelakakan Yuda, dan otomatis ini imbasnya akan kena lagi ke Rafael, dan dimana Rafael itu pasti tidak akan aman setelah dia mencelakakan. Karena sementara itu juga ada Papa Gunawan yang sangat bingung ketika dia itu didatangi oleh para polisi. Nah sementara itu juga Julian yang masuk rumah sakit kemudian membuat Julian itu bingung apa yang harus dia lakukan. Sementara Safira tahu betul bahwa ternyata di balik semua ini adalah Rafael. Namun Rafael dan juga papanya itu memang harus menanggung semuanya, dan memang hal ini tidak bisa didiamkan begitu saja setelah semua kasus yang terjadi kepada Julian. Nah sementara itu nih guys ya, ada Dania yang telah mengetahui di mana tempat Yuda itu ternyata dikubur hidup-hidup. Nah, dia berusaha untuk membuka kuburannya tersebut ya agar bisa menyelamatkan Yuda di dalam peti yang telah dikubur hidup-hidup tersebut. Nah, ternyata efek dari hilangnya Yuda itu berimbas kepada Julian, dan bahkan di televisi tersebut sudah disiarkan secara langsung ya, bahkan banyak di media-media TV ternyata sudah mengungkapkan bahwa Julian itu adalah orang yang telah menyekap Yuda, dan otomatis semua orang tahu bahwa Yuda itu telah hilang begitu dan tewas karena Julian, dan Julian sekarang masuk rumah sakit. Nah, mendengar ini semua, bahkan semua keluarganya Rafael tahu betul, apalagi papanya tersebut sangat khawatir dengan Rafael karena pastinya Rafael ada di balik semua ini. Rafael telah mengkambing hitamkan Julian atas kasus yang ia tidak lakukan. Mama Lestari sangat sedih terhadap apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Berarti anaknya telah menghabisi Yuda dan kemudian mengkambing hitamkan Julian, dan dalam hal ini pasti Papa Gunawan juga berpikir pasti istrinya ya Safira itu pasti tidak akan pernah tinggal diam, pasti akan menyelidiki kasus akan hal ini, kematian dari Yuda itu sendiri. Dan hal ini jika semua orang tahu, maka ini akan imbasnya ke Rafael itu sendiri, yang pasti dia akan dipenjara. Dan oleh karena itu di situ membuat Mama Lestari sangat histeris gitu loh, dan dia bingung apa yang harus dilakukan karena anaknya sudah dikasih tahu untuk tidak mencelakakan Yuda, biarkan polisi saja yang menangani semua kasusnya. Namun ternyata efek dari dia pada waktu itu dulu pernah disekap ya oleh Yuda, ternyata dia mau balas dendam hingga semua orang harus kena termasuk Julian itu. Nah di situ orang suruhannya Mona itu sudah mengetahui ternyata memang Julian itu ya dikira adalah orang yang telah menghabisi Yuda ya. Dan oleh karena itu dia mengungkapkan kepada Murna bahwa dia dapat informasi tersebut bahwa Julian lah ya yang telah mencelakakan Yuda. Nah, dan kemudian di situ Mona itu tahu betul bahwa Julian tidak mungkin tega apalagi melukai seseorang, apalagi Yuda. Yang dia takutkan bahwa di balik semua ini adalah suaminya Rafael. Nah, kayaknya Rafael itu telah melakukan tindakan yang jahat, di mana dia mungkin mengkambing hitamkan Julian, dan kasus ini pasti akan berimbas kepada Rafael nantinya. Dan oleh karena itu sebenarnya dalam hati ya Mona itu tidak mau jika suaminya itu masuk penjara karena ulah dia sendiri. Betapa sayangnya Mona kepada Rafael, padahal sudah dihina oleh Rafael, padahal sudah diterlantarkan oleh Rafael, ternyata Mona masih saja peduli. Bahkan di situ membuat Mona itu merasa sangat sedih setelah mengetahui dari anak buahnya yang menyatakan Yuda itu sudah meninggal dan dihabisi oleh Julian. Padahal sebenarnya di balik semua ini nggak mungkin Julian melakukan hal itu, melainkan mungkin adalah suaminya. Namun di balik itu semua adalah yang kena juga adalah Baby File. Baby File itu meskipun jahat, tidak mungkin bagi Mona untuk dia begitu saja ketika nanti suaminya akan masuk penjara, dan dia tidak rela kehilangan suaminya. Lalu bagaimanapun Rafael adalah ayah dari anak yang dia kandung. Nah sementara Rafael itu senang banget nih guys melihat ya di televisi yang disiarkan bahwa Julian itu ya seorang pengusaha muda yang ternyata dia itu harus dipenjara karena telah melakukan tindak kejahatan kepada Yuda.
menyekap Yuda, bahkan menghabisi Yuda. Dan ketika media massa sudah mengetahui akan hal itu dan menyiarkannya di berbagai televisi, otomatis membuat Rafael sangat senang atas kasus hal ini karena semua orang rivalnya yang ia tidak suka, saingannya Rafael sudah disingkirkan seperti itu. Dan kemudian ternyata Rafael juga tidak hanya menyingkirkan mereka semua, melainkan juga akan menyingkirkan anak buah yang telah menfitnah Julian, karena pastinya dia mau aman dan jangan sampai orang yang telah menfitnah Julian tersebut itu buka mulut sehingga nanti yang kena adalah Rafael. Dan oleh karena itu dia menyuruh seseorang untuk menghabisi sekalian di sel, karena ini pastinya akan sangat berakibat sangat fatal sekali kepada Rafael jika semua orang tahu bahwa ternyata laki-laki tersebut disuruh untuk memfitnah, ternyata semuanya adalah ulahnya Rafael. Dan oleh karena itu dia melakukan berbagai cara agar dia aman dari berbagai tuduhan dan tidak ada orang yang tahu bahwa ini adalah ulahnya Rafael nih guys. Dan pastinya orang tersebut suruhannya itu juga akan melakukan berbagai cara agar Rafael itu aman-aman begitu saja. Nah di situ Rafael sangat senang-senang ya guys ya melihat semua teman-teman yang sengsara dan apa yang menjadi rivalnya itu telah disingkirkan oleh dia. Dan oleh karena itulah Rafael itu sangat bahagia. Namun padahal di situ pada akhirnya Rafael lah nanti yang akan terkena imbasnya pada diri dia sendiri karena ulah dia sendiri. Nah sementara itu nih guys ya ada juga Dania, di mana Dania ini sengaja pengen ke rumahnya Safira karena ada sesuatu hal yang pengen ia tanyakan. Setelah mendapati tahu bahwa ternyata Julian itu masuk penjara itu dikarenakan telah mencelakakan Yuda, apa benar berita itu benar atau enggak, dan dia harus memastikan itu sendiri kepada Safira, makanya dia pengen datang ke tempatnya Safira. Ya walaupun dia tahu bahwa Mama Gina tidak akan mungkin mengizinkan dia masuk ketemu dengan Safira, namun ini sangat urgent dan dia nggak peduli kalau dia harus berurusan dengan Mama Gina. Nah kemudian sementara Mama Gina itu sendiri juga mau keluar karena memang selama ini Julian yang telah mengurus perusahaan, namun karena Julian kali ini benar-benar masuk penjara dan dia tidak bisa ngurus, akhirnya mamanya sendiri yang harus menghandle semua kerjaannya Julian dan dia harus rapat. Nah ternyata setelah membuka pintu ternyata dia dikejutkan dengan adanya Dania. Dan di situ tentu saja Dania sengaja pengen bertemu dengan Safira. Namun sayangnya tidak diizinkan oleh Mama Gina karena walau bagaimanapun Mama Gina tidak mau bertemu dengan Dania semacam itu. Dania sengaja harus ketemuan karena ini sangat penting. Nah sementara itu juga ada Safira nih guys yang masih keinget dengan suaminya. Baru saja di situ suaminya membeli obat buat dia kemarin. Sekarang suaminya sudah di penjara. Benar-benar kangen betul Safira kepada suaminya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh Safira untuk bisa membebaskan suaminya. Karena walau bagaimanapun dia tahu betul kakinya dalam keadaan sakit, dia tidak mungkin menjenguk begitu saja ke suaminya. Sedangkan keadaan dia yang tidak begitu baik-baik saja. Dan oleh karena itu membuat semua keadaan tidak baik-baik saja. Dan oleh karena itu dia juga pengen sebenarnya kangen ya. Dan dia itu sangat sedih banget ketika mengetahui suaminya harus masuk penjara atas ulah yang bukan dilakukan oleh suaminya. Entah siapa yang tega memfitnah Julian sehingga Julian itu harus masuk penjara. Nah sementara Safira itu harus mengobati kakinya sendiri dan dia harus berusaha untuk membuka semua perbannya supaya dia bisa berjalan kembali normal. Dan dia harus segera mungkin bisa sehat ya tanpa menggunakan kursi roda semacam itu. Dan dia harus berjalan satu persatu agar kakinya bisa bergerak, agar bisa seperti semula dan Safira bisa melakukan tindakan kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah Mama Gina itu tetap memaksa Dania untuk pergi karena dia tidak suka karena dia selaku pemilik rumah ini. Namun karena sesuatu hal yang urgent yang harus ditanyakan kepada Safira membuat Dania harus teriak-teriak di rumahnya Mama Gina. Dan karena dia teriak-teriak, ternyata Safira itu mendengar. Dan karena memang di rumahnya ada Dania yang pengen bertemu dengan Safira, membuat Safira harus keluar dari kamar dia dan berusaha ingin menemui Dania. Karena pastinya kakaknya akan ngobrol sangat penting dengan Safira. Nah kemudian di situ nih guys ya membuat Safira harus hadir dan ngomong kepada Mama Gina untuk diizinkan ngobrol bersama dengan Dania. Nah oleh karena itulah yang membuat Mama Gina itu sangat marah betul kepada Dania dan juga Safira karena tidak suka dengan sikap mereka. Memang mereka berdua itu adalah orang yang dianggap paling tidak disukai dan paling ngeyel gitu loh. Dan kemudian di situ nih guys ya, Safira berusaha ngomong dengan baik-baik ya Mama Gina untuk diizinkan. Dan kemudian karena Safira ngomong dengan sangat kepada Mama Gina, akhirnya Mama Gina luluh dan berusaha untuk mengizinkan Safira. Dan kalaupun tidak diperbolehkan masuk Dania, biarkan dia ngobrol di luar. Nah kemudian di situ Mama Gina ngomong kalau misalkan dia boleh ngobrol di dalam saja. Nanti yang kena adalah Mama Gina itu sendiri jika diketahui oleh anaknya
Julian pastinya akan sangat marah sekali jika memang Safira itu ada apa-apanya. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga Tante Bulan yang melihat di situ Dania datang ke rumahnya Mama Gina yang membuat Tante Bulan terus saja malas banget ketemu dengan Dania. Karena walau bagaimanapun Dania itu kan istri keduanya. Jadi pastinya dia kurang suka semacam itu loh guys. Nah, sementara itu membuat Tante Wulan juga sangat malas banget ketemu dengan Dani yang ngapain dia kesini lagi. Nah, sementara itu juga ada Julian berada di penjara nih guys ya. Dia bingung apa yang harus dia lakukan nih guys ya supaya dia bisa mendapatkan bukti agar dia bisa keluar dari penjara. Nah, tiba-tiba di situ orang suruhannya Rafael itu baru saja lagi masuk ke sel. Nah, di situ nih guys ya, Julian sengaja mendekati laki-laki yang telah memfitnah dia agar dia mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, dia juga minta maaf kepada laki-laki tersebut karena telah memukuli. Nah, sebenarnya dia itu pingsan ataupun dia batuk darah itu bukan karena kesalahan Julian, melainkan dia punya penyakit kanker stadium akhir, yang mana ini semua bukan kesalahannya Julian. Dan oleh karena itu Julian itu tahu betul bahwa dia disuruh oleh seseorang. Namun sayangnya Julian ketika bertanya siapa yang menyuruh dia belum membalas kira-kira siapa semacam itu. Namun sesegera mungkin Julian harus bertanya kepada orang tersebut untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan dia tahu siapa yang telah mencuruh dia untuk